Saya tidak kenal politik. Kalau politik kan kadang-kadang yang dimaksud dan yang diomong beda. Saya enggak, Bu. Sampai hari ini enggak. No comment, no comment. Itu Bapak saja. Saya orang profesional. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Bank BJB Tahun Buku 2025 yang digelar pada Selasa, 28 April 2026, resmi melahirkan nahkoda baru. Kejutan besar muncul saat nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, diumumkan sebagai Komisaris Utama Independen. Langkah ini bukan sekadar pergantian pengurus biasa, melainkan simbol penguatan integritas di tubuh Ban Pembangunan daerah terbesar di Indonesia. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengungkapkan bahwa proses meyakinkan Susi Pujiastuti tidaklah instan. Meski awalnya sempat menolak, sosok yang dikenal dengan jargon, tenggelamkan, ini akhirnya bersedia menerima tantangan untuk memajukan perbankan Jawa Barat. Bersama Edu Oktaen Panjaitan yang juga diangkat sebagai Komisaris Independen, jajaran Dewan Pengawas ini diharapkan mampu membawa standar transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi bagi masa depan Ban BJB. Di jajaran direksi, estafet kepemimpinan kini beralih kepada Ai Subarna sebagai Direktur Utama. Namun, yang paling mencuri perhatian dalam struktur baru ini adalah pemisahan posisi Direktur Teknologi Informasi sebagai jabatan yang independen. Keputusan ini diambil karena aspek teknologi kini menjadi jantung pertahanan sekaligus motor penggerak strategi bisnis perbankan di masa depan. Jabatan ini tidak lagi digabung dengan operasional untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data strategis. Selain Ai Subarna, pemegang saham juga menetapkan Asep Dani Fadila sebagai Direktur Kepatuhan, Hervinia sebagai Direktur Operasional, serta Muhammad Azadi Budiman yang dipercaya mengisi pos Direktur Teknologi Informasi. Struktur 7 pimpinan ini dirancang agar setiap lini, mulai dari kepatuhan hingga inovasi digital, memiliki fokus yang tajam dan tidak saling tumpang tindih. Dengan jajaran profesional ini, Ban BJB bersiap melakukan transformasi besar-besaran menuju ekosistem ban digital yang lebih solid. Kehadiran Susi Pujiastuti di dunia perbankan membawa angin segar bagi masyarakat kecil. Meski mengakui belum memiliki pengalaman teknis di perbankan, insting pengusaha dan keberpihakannya pada rakyat tak perlu diragukan. Salah satu mimpi besarnya yang langsung menjadi perbincangan adalah niatnya untuk memberantas jeratan pinjaman online atau pinjol yang menghantui masyarakat Jawa Barat. Susi memiliki visi agar Ban BJB mampu melakukan takeover atau mengambil alih beban utang masyarakat tersebut. Rencana ini bukan sekadar janji manis. Susi menargetkan agar Ban BJB bisa hadir sebagai solusi dengan bunga yang jauh lebih manusiawi dibandingkan pinjol ilegal. Ia pun mendorong Gubernur Jawa Barat untuk membuat regulasi yang mampu membatasi ruang gerak pinjol, sehingga Ban BJB bisa mengambil porsi lebih besar dalam pembiayaan mikro. Visi sosial ini diharapkan menjadi nilai tambah yang membedakan BJB dengan ban komersial lainnya. Menanggapi tantangan baru ini, Direktur Utama Ai Subarna menyatakan optimismenya. Strategi besar telah disiapkan, di antaranya adalah penguatan pondasi bisnis dengan fokus pada peningkatan kualitas aset dan selektivitas dalam penyaluran kredit. Kedepan, Ban BJB akan diarahkan untuk menjadi bank transaksional murni yang efisien dan modern. Hal ini berarti setiap rupiah yang berputar harus memberikan dampak maksimal bagi para pemegang saham dan masyarakat luas. Sinergi antara integritas Dewan Komisaris dan kompetensi Dewan Direksi menjadi kunci keberhasilan transformasi ini. Perbaikan tata kelola atau good corporate governance akan menjadi harga mati dalam setiap langkah bisnis. Dengan kolaborasi struktur baru yang kuat, Ban BJB tidak hanya sekadar bertahan, tapi siap berlari kencang memberikan kontribusi terbaik bagi para pemangku kepentingan. Mari kita nantikan gebrakan nyata dari wajah-wajah baru yang kini memimpin salah satu aset berharga Jawa Barat ini. Gimana bos keputusannya, Pak? Ya keputusannya pertama, dividen untuk memegang saham mengalami kenaikan, ditargetkan 900 miliar. Dividen bisa diterima oleh para pemegang saham, baik saham seri A maupun seri B. Yang kedua, struktur jabatan itu menjadi 7 karena teknologi informasi itu harus independen, tidak boleh dia bergabung dengan operasional. Karena itu menyangkut aspek yang bersifat strategik dan kepentingan bisnis BJB ke depan. Yang berikutnya adalah mengajukan 2 komisaris, 1 komisaris utama independen, 2 komisaris, anggota komisaris. Itu saja, komisaris utama independen, walaupun asalnya menolak, tapi akhirnya bersedia. Ibu Susi, saya sudah menyampaikan itu adalah Ratu Laut Kidul. Yang kedua adalah Faidu yang hari ini masih menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat dan tentunya nanti akan mengikuti prosedur yaitu mengundurkan diri. Ya, semoga
dengan postur yang baru ini, nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel, bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan satu tagline, yang nunggak, tidak mau bayar, bikin macet, tenggelam. Pertimbangan Ibu Susi, Pak. Pertimbangan Ibu. Ya, saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin selalu menjunjung tinggi integritas ya. Integritas bagi pengelola keuangan, komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas. Jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas untuk sebagai komisaris utama. Rayunya gimana Pak? Ya. Tadi kan menolak, ya, Pak. ya walaupun memang Ratu Raut Kidul tuh ganas, tapi kan ganasnya di laut. Tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi. Dari jajaran direksi juga ditetapkan. Ya, ditetapkan berdasarkan jenjang karir di BJB ya. Mereka, saya lihat orang-orang baik dan saya mendorong mereka berkarir dengan baik, mengelola bank yang memiliki tingkat emosi yang baik. Kan kita punya pengalaman ketika berasal dari luar, punya konektivitas di luar, malah kita menjadi bank yang dirugikan. Tahapan selanjutnya apa Pak untuk komisaris? Ya, tinggal mengikuti prosedur yang ditentukan oleh OJK dan saya yakin lulus. Optimis ya Pak? Hah? Optimistis ya Pak? Optimis, masa orang berintegritas tidak lulus. Ya. Dari Bu Susi. Dari Bu Susi. Bu gimana Bu? Perasaannya Bu setelah dipilih Bu? Kenapa Bu? Ya, Pak Gub ini tukang paksa orang. Jadi bujuk ya, saya juga sebagai masyarakat Jawa Barat terpanggil dan tertantang tentunya. Saya suka tantangan, ya, saya ingin mencoba. Kalau pengalaman di perbankan belum ada, tapi dengan keuangan kan saya juga pengusaha, dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah kepada Bank Jabar. Itu dalam pikiran saya dan semoga itu bisa. Dan ya saya seperti ini, saya bilang sama Pak Gub, harus mau terima Susi ya begini ini. Saya maksud yang saya omong dan saya omong yang saya maksud. Saya tidak kenal politik. Kalau politik kan kadang-kadang yang dimaksud dan yang diomong beda. Saya enggak Bu. Sampai hari ini enggak. No comment. Itu Bapak saja. Saya orang profesional, jadi ya yang saya maksud ya saya omong, yang tidak saya maksud tidak saya omong, dan yang saya omong pasti itu yang saya maksud. Dan profesionalisme itu kan sangat diperlukan untuk industri keuangan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan nilai tambah di situ. Tanggapannya Bu tentang Bank BJB untuk Jawa Barat, harapannya seperti apa? Jawa Barat kan salah satu provinsi dengan penduduk yang sangat besar. Pantainya utara dan selatan sangat luas, sangat panjang. Dan UMKM di Jawa Barat ini salah satu kekuatan masyarakat Jawa Barat yang saya tahu. Contoh Pangandaran, itu PDB penduduknya tuh bagus, salah satu yang terbaik. Nah, kalau bisa kultur ini yang saya tahu bisa ditularkan ke semua bagian Jawa Barat. Saat ini saya hanya mengerti di bidang perikanan, terutama pariwisata, kemudian sedikit di penerbangan, ya terutama. Tapi itu harus hati-hati karena saya punya perusahaan penerbangan, nanti dikira ada konflik of interest. Dan saya tidak mau itu ada, dugaan pun tidak mau ada saya. Jadi entar pokoknya jangan pikir dulu, yang pikir ini petani, petambak, nelayan, buruh, petani, pantura, ada garam, ada tambak besar. Dan salah satu yang saya lihat kemarin sih, saya tidak tahu apakah memungkinkan atau tidak, pinjol di Jawa Barat ini kalau bisa di take over oleh BJB. Itu mimpi saya pikir dan seharusnya bisa ya Pak Dirut? Bisa. Ya, karena besar sekali. 19,5 kemarin Jawa Barat. Ya, kalau itu bisa di take over oleh Jawa Barat ya 50% target pertama. Saya yakin bisa, dan kita membantu orang kecil menurunkan bunga yang tidak setinggi pinjol ya. Tapi tentu ini Ada tahapan yang mungkin Pak Gub harus meminta bagaimana cara membatasi pinjol di Jawa Barat supaya BJB bisa ambil porsi seperti itu.